Ya, ini adalah salah satu kegiatan dari Yayasan Skleroderma Indonesia. Jadi kegiatan ini ada pemutaran salah satu film baru ya tentang Odamun, dan juga ada seminar kesehatan dari dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi untuk pasien-pasien dengan autoimun khususnya skleroderma. Hari ini ada kegiatan seminar dan launching film Odamun. Bertujuan untuk sosialisasi untuk ke masyarakat awam terutama, dan khususnya untuk penyintas skleroderma. Skleroderma itu penyakit autoimun di mana menyerang jaringan ikat. Ya, kebanyakan kolagen. Jadi bisa mengeras kulitnya. Gitu, Mas. Ya, ini kan memang penyakit langka ya. Gejala awalnya memang ya mirip seperti penyakit rematik yang lain, seperti nyeri sendi atau tadi ada yang Raynaud fenomena ya, perubahan warna tangan pada saat dingin, kulit mengeras. Jadi pada awal-awalnya gejalanya tidak begitu khas. Ya tentunya kami mengharapkan juga dokter umum bisa mengenali gejala awalnya sehingga nanti bisa memberikan rujukan dini tentunya. Sejarahnya ya, saya pastinya kurang tahu, tapi ini sejak 2012 kalau nggak salah ya, kemudian di launching 2014. Ya, jadi ini sebetulnya inisiatif dari pasien-pasien penyandang autoimun yang sebetulnya ketiga terbanyak ya. Yang pertama tuh lupus atau systemic lupus erythematosus, yang kedua rheumatoid arthritis, yang ketiga ini sklerosis sistemik. Tapi gaungnya kurang. Jadi ini inisiatif salah satu pasien di Pemalang sebetulnya, Mbak Ayu, Patricia Ayu namanya. Nah, itu kemudian dengan konsultatif dengan kami ahli reumatologi yang ada di semua cabang, akhirnya dibentuklah suatu yayasan Skleroderma Indonesia ya. Kalau nggak salah 2014, saya lupa lagi. Nah, kemudian diresmikan sebagai yayasan. Tadinya sih baru perkumpulan biasa ya, dari Facebook gitu ya. Terus akhirnya, ya betul. Nah setelah itu dibentuk yayasan, dan gebiarnya tuh bagus sekali karena mereka ya ada formulir untuk keanggotaan ya, kemudian ada edukasi untuk setiap anggota, dan mereka cukup aktif. Ada 3 topik tadi ya. Yang pertama oleh Dr. Suryo, dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi juga. Jadi beliau menjelaskan secara umum tentang apa itu skleroderma ya. Jadi skleroderma ini penyakit yang paling utama gejalanya pada kulit, namun sesungguhnya dia bisa menyerang organ dalam juga. Nah, yang kedua topik dari Dr. Sumartini Dewi yaitu yang menjelaskan tentang keterlibatan organ dalam seperti paru dan jantung pada skleroderma. Nah, yang ketiga, karena kita masih dalam masa pandemi, jadi saya menjelaskan tentang bagaimana pasien autoimun di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk vaksinasi dan bagaimana mereka harus prokes. Ya, jadi sebetulnya acara ini adalah memperingati Hari Skleroderma Dunia sebetulnya, yang sebetulnya ingin diselenggarakan 29 Juni kemarin. Karena satu dan lain hal terpaksa ditunda, akhirnya bisa diselenggarakan sekarang. Terutama karena ini sifatnya nasional, jadi bukan hanya cabang Jakarta. Tadi juga kan, ya Mbak Patricia Ayu itu meninggal, dan akhirnya keluarganya yang kemudian melanjutkan. Dia tidak terputus sejak kematian Mbak Ayu, tapi juga dilanjutkan oleh keluarganya. Dan ini yang hadir di sini pun seluruh Indonesia. Tadi ada yang dari Sulawesi, ada dari Semarang, ada yang Pemalang, iya dari Sumatera juga kayak. Ya begitu. Tentunya kalau dari bidang medis, dari bidang reumatologi juga tetap terus melakukan sosialisasi ya dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Kemudian ya peran penting dari komunitas seperti ini. Jadi mereka membantu untuk memberikan sosialisasi, juga melibatkan dokter dalam hal ini.
berbasis edukasi untuk memotivasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama dan kepada penyintas skleroderma di luar sana supaya lebih dikenal karena salah satu penyakit autoimun yang langka termasuknya. Itu adalah salah satu film yang menceritakan tentang kehidupan pasien skleroderma ya. Tentunya ya tujuan daripada film itu adalah untuk supaya pasien-pasien skleroderma lebih termotivasi dan lebih bersemangat lah. Artinya untuk menjelaskan bahwa dengan terdiagnosis skleroderma ini bukan berarti bahwa hidupnya berakhir, tapi dia bisa bangkit lagi dan juga menjelaskan tentang pentingnya dukungan keluarga sebenarnya film itu. Begitu banyak cerita di balik pasien Odamun ya, yang tentu saja dengan sosialisasi terbentuk video ini, film ini mudah-mudahan dapat meningkatkan satu perhatian terutama ya, karena Odamun itu tidak bisa sendiri, dia perlu perhatian baik dari keluarga ya, orang terdekat maupun dari dokternya, karena tidak semua dokter, apalagi kalau dokter umum ya, itu mengerti tentang penyakit autoimun. Dan ini saya pikir merupakan film pertama ya yang dapat membuat masyarakat lebih mengetahui, lebih mengerti tentang penderita atau tentang pasien autoimun terutama skleroderma. Ini luar biasa. Saya apresiasi sekali kepada Cindy dan teman-teman. Dibuat kita syuting itu di sebelum puasa, kalau nggak salah sebelum Juni ya, sebelum puasa itu di Bandung dengan Triduta Film rumah produksinya di Bandung beberapa waktu lalu sebelum puasa, dan kita juga ikut serta bekerja sama dengan Triduta ya, Triduta Production bersama dengan beberapa dokter juga rheumatologis. Beliau ini mungkin dari sebelah sini. Saya Lukman, saya yang menjaga film ini. Ketika saya berkenal dengan Cindy, ini ceritanya saya cukup menarik ketika Cindy bercerita tentang kisah hidupnya. Dan pemikiran saya bahwa saya coba lihat di YouTube, saya coba lihat di literatur lain, tidak ada film tentang Odamun. Makanya saya mencoba membuat film ini dan kurang lebih inilah hasilnya. Seperti itu. Ini masalahnya penyakit ini seringkali dikirim ke kami ya, terutama ke PPK 3 Rumah Sakit Pusat itu sudah dalam keadaan terlambat diagnosis. Jadi sudah ada komplikasi, sudah ada keterbatasan atau kecacatan lah secara umum. Jadi saya berharap dengan sosialisasi ini bisa dikenali sejak dini, karena penyakit ini kalau semakin ditemukan sejak awal, semakin tepat diagnosis dan pengobatannya, itu prognosisnya atau hasil akhirnya juga sangat bagus. Jadi banyak pasien yang tidak sampai seperti itu, perubahan wajah gitu ya, kemudian jari-jarinya jadi kaku gitu, banyak yang bisa dicegah kalau ini diketahui sejak dini dan ditangani dengan tepat. Ya, mudah-mudahan harapannya dengan Odamun ini membuka ya wawasan kepada masyarakat baik umum maupun medis, karena memang tentu saja zaman mungkin di bawah tahun 2000 itu pengetahuan tentang penyakit ini masih kurang. Ya, dan berkembang dalam 20 tahun terakhir ini. Insya Allah akan roadshow karena ada film pendeknya. Kita berharap ke depan film tersebut bisa mengedukasi masyarakat luas supaya penyakit autoimun yang langka ini bisa terblow up. Jadi lebih banyak yang mengenali sehingga kita tidak telat diagnosis dan tidak telat pengobatan. Karena kebanyakan gitu Mas, saya sendiri 5 tahun lost tanpa diagnosis. Iya, baru tahu setelah 5 tahun itu sudah organ internal udah kena. Iya, jadi memang sangat langka sekali. Beda dengan autoimun lupus. Kalau untuk skleroderma terbilang sangat langka sekali. Saya Cindy, saya penyandang autoimun
Pengurus Yayasan Skleroderma Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, dalam hal ini adalah dokter yang selama ini mendampingi Yayasan Skleroderma Indonesia. Tepuk tangan untuk para dokter. Ya. Demikian.